warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa patepang deui sareng simkuring di channel Eva Parida. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas 10 ide menu makanan lezat khas Idul Adha. Idul Adha merupakan puncak ibadah haji bagi umat muslim. Momen ini ditandai dengan sholat id serta penyembelihan hewan kurban. Jika kamu bosan dengan menu olahan daging yang itu-itu saja, kamu bisa mencoba 10 ide menu makanan lezat khas Idul Adha berikut. Yang pertama ada rendang. Kelezatan rendang membuatnya menjadi hidangan favorit banyak orang. Bahkan menempati urutan pertama dalam makanan terenak di dunia oleh CNN pada tahun 2011. Masakan khas dari Sumatera Barat ini memiliki cita rasa pedas dan menggunakan santan. Kamu bisa menggunakan daging sapi atau kambing. Kamu juga bisa memasaknya dalam bentuk rendang basah ataupun rendang kering. Yang kedua ada sate. Sate merupakan hidangan olahan daging yang bisa kita temui setiap hari, hampir di seluruh penjuru Nusantara. Cara mengolah sate cukup sederhana. Kamu cuma perlu membakar daging kurban yang telah direndam bumbu, kemudian menyajikannya dengan saus bumbu kacang dan kecap manis. Oh, sedap! Meskipun mudah, namun kelezatan olahan daging ini tidak perlu dipertanyakan. Tapi pastikan kamu membakar sate hingga matang untuk menghindari resiko penyakit toksoplasmosis. Yang ketiga ada gulai. Gulai merupakan menu makanan berbahan baku daging yang diolah dengan kuah dan bumbu rempah yang bercita rasa gurih. Hidangan yang dianggap sebagai kari ala Indonesia ini banyak ditemukan terutama di Sumatera dan Jawa. Ciri khas gulai adalah warna kuahnya yang kuning dan kental. Bumbu gulai diracik dari berbagai rempah seperti kunyit, cabai merah, bawang putih, ketumbar, lada, lengkuas, jahe, adas, pala, serai, jintan, serta kayu manis. Racikan bumbu tersebut kemudian dimasak dalam santan beserta daging. Ada kambing oven. Kalau kamu punya oven di rumah, kamu bisa mencoba resep masakan khas Mesir yang satu ini. Kambing oven cukup mudah pengolahannya. Oleskan bumbu pada permukaan kambing hingga rata, kemudian panggang dalam suhu 200 derajat Celcius hingga matang, atau selama sekitar 45 menit. Kamu bisa menusuknya dengan garpu untuk mengecek tingkat kematangannya. Biasanya hidangan ini menggunakan bagian paha kambing sebab lebih cepat empuk jika dimasak. Yang kelima ada sop daging. Jika kamu ingin menikmati olahan daging berkuah namun tidak bersantan, maka sop daging adalah pilihan yang tepat. Olahan daging dalam kuah kaldu sapi bening ini biasanya ditambah dengan irisan sayur seperti kentang, wortel, buncis, kubis, tomat, serta daun bawang dan seledri dalam rebusannya. Untuk menambah cita rasanya, kamu bisa menambahkan tulang sumsum atau tetelan dalam sop. Untuk menambah cita rasa, tambahkan pula taburan bawang goreng ketika menyajikannya. Yang keenam ada tengkleng. Tengkleng merupakan makanan khas Solo. Olahan daging ini mirip seperti gulai kambing, namun memiliki kuah yang lebih encer. Tengkleng merupakan hidangan yang terdiri dari tulang, daging, serta jeroan kambing dengan kuah santan beraroma rempah yang memikat. Bumbu yang digunakan untuk mengolah tengkleng tidak jauh berbeda dengan bumbu gulai. Untuk menambah cita rasa, kamu juga bisa menambahkan taburan bawang goreng pada saat penyajiannya. Yang ketujuh ada tongseng. Jika umumnya tongseng menggunakan daging kambing, kali ini kamu bisa menggunakan daging sapi. Makanan ini serupa gulai namun menggunakan bumbu rempah seperti jahe, cengkeh, kayu manis, biji pala, daun jeruk, serta batang serai. Kamu juga bisa menambah berbagai sayuran seperti kubis, kol, tomat, serta daun bawang. Saat menyajikannya, kamu juga bisa menambah taburan bawang goreng serta emping. Yang kedelapan ada semur. Semur merupakan hidangan khas Betawi. Olahan daging ini berwarna hitam pekat karena menggunakan kecap pada kuahnya. Selain kecap, semur juga diracik dari berbagai bumbu rempah yang membuat cita rasanya semakin memanjakan lidah. Kamu bisa menyajikan semur dengan taburan bawang goreng serta emping untuk menambah kelezatannya. Yang kesembilan ada rawon.
Rawon merupakan makanan khas Jawa Timur. Olahan daging yang konon merupakan makanan favorit raja-raja zaman dahulu ini memiliki kuah berwarna hitam. Warna hitam tersebut berasal dari buah kluwak. Selain kluwak, masakan ini menggunakan rempah-rempah lain seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, lengkuas, jahe, serai, daun jeruk, serta daun salam. Kamu juga bisa menambahkan toge sebagai pelengkap. Yang terakhir ada nasi kebuli. Nasi kebuli merupakan olahan nasi berbumbu dan bercita rasa gurih yang berasal dari Timur Tengah. Untuk membuat nasi kebuli, kamu perlu menanak nasi bersama kaldu kambing serta susu kambing hingga setengah matang. Kemudian tumis daging kambing, campurkan dalam nasi beserta racikan bumbu rempah yang telah dihaluskan hingga nasi menjadi matang. Bumbu rempah yang digunakan antara lain bawang putih, bawang merah, lada hitam, cengkeh, ketumbar, jintan, pala, kapulaga, kayu manis, serta minyak samin. Kamu bisa menambahkan asinan nanas atau sambal goreng hati untuk menambah kelezatan hidangan nasi kebuli ini. Itulah beberapa ide makanan lezat khas Idul Adha. Kamu punya ide yang lain? Selamat mencoba. Itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.